Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman seperjuangan, apa yang ditanya kepada saya tentang pendapat saya mengenai ungkapan ijazah palsu tentang Jokowi. Saya itulah orang yang punya prinsip yang tidak mau membohongin orang. Apalagi kalau saya jadi pejabat. Nggak jadi pejabat aja saya paling pantang saya menipu dan membohongin orang sesuai dengan moto ilmu daripada kebaikan dan kejelekan. Kalau seorang yang telah melakukan perbuatan tercela, merugikan bangsa dan negara, itu tidak ubahnya seperti orang Jawa mengatakan kepada saya. Guru saya dulu, orang Jawa, waktu sekolah SMA di Jogja, di SMA Nusantara. Kalau nama baik itu adalah deret hitung. Apa yang dimaksud deret hitung? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kalau nama jelek, akumulatif. Apa itu akumulatif? Deret ukur. 2 tambah 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Lebih banyak nama jeleknya. Ini seantero penduduk Indonesia ini sudah dirusak dengan perbuatan, sehingga Bang Tri, kalau saya baca bukunya Undercover itu, dia masuk penjara, termasuk istrinya diperkosa katanya. Sedih enggak? Sebagai anak bangsa, wartawan ini setahu saya itu jujur, apa yang ada diungkapkan, yang dia dapat datanya. Akhirnya dia keluar. Dia ungkap lagi dengan buku Jokowi Undercover 2. Terang benderang. Akhirnya diwawancarai lagi oleh Gus Nur. Gus Nur ini seorang tokoh juga, kiai, yang punya pesantren. Dia mau ingin juga tahu kebenaran itu. Sebagai seorang Islam, dia berpedoman kepada kebenaran. Mau nggak saudara disumpah di atas Al-Quran kalau itu benar? Keterangan dan ungkapan saudara dan data yang ada sama saya. Diwawancara, yang disumpah dulu sama Gus Nur. Akhirnya Gus Nur dengan Bambang Tri ini yang ditangkap lagi. Inilah yang membuat kesewenang-wenangan. Saya sangat menyedihkan. Kalaulah ini benar adanya, saya nggak habis pikir kemana intelektual, kalau DPR, MPR, dan rektor, dosen, guru-guru besar itu kemana logikanya. Sehingga tidak diproses. Sampai saat ini masih beracara di Pengadilan Jakarta Pusat. Hakim saja tidak bisa. Saya nggak mengerti. Katanya negara ini berdasarkan atas hukum. Yang disebut waktu zaman kuliah Rechtsstaat, bukan Mahstat. Mahstat itu adalah kekuasaan. Ternyatanya Mahstat. Di mana Rechtsstaatnya? Hukum itu berdasarkan atas hukum. Apa ini kita sebagai anak bangsa yang patuh taat akan hukum? Hukum itu adalah equal katanya. Equal itu arti apa? Sama, tidak ada perbedaan. Ngeri enggak? Kalau yang mendengar ucapan saya ini, berpikirlah 7 keliling, hai Pak Jokowi, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menghimbau, jadilah seorang kesatria sebagai anak bangsa. Kalau iya anak bangsa Indonesia,
Yang diperlukan itu adalah kejujuran, sportivitas, bukan manipulasi, bukan korupsi, dan taat akan azas. Kan sudah disumpah dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya sangat kecewa dengan saudara Jokowi tentang ijazahnya sampai saat sekarang ini. Begitu juga yang saya dengar baru-baru lagi ini, yang dipermasalahkan tentang ijazahnya Gibran. Apakah itu benar atau tidak, ini belum terungkap. Ini Roy Suryo sama Dr. Tifa juga menyelidikin terus. Apakah nggak malu anak bangsa ini? Di luar negeri, saya tahun lalu saya, orang di Eropa itu bertanya, baik orang Indonesia yang sekolah di sana, kok begitu? Logikanya nggak terbuka. Jadi oleh karena itu, hai para petugas, hai para anggota dewan, hai para politisi, bangkitlah, luruskanlah sejarah ini. Jangan membuat malu anak bangsa dan menjadi contoh yang jelek. Akhirnya buat apa aku sekolah? Buat apa aku kuliah? Ini saya menghimbau, meluruskan, memotivasi anak bangsa, pertanggungjawabkan. Sehingga saya katakan kepada rekan-rekan, ya udahlah, mau diapain lagi? Sesuai hasil ucapan penelitian dari saudara Roky Gerung, mayoritas anak bangsa Indonesia ini IQ-nya 70. 70 itu sama kayak orang gorila. Yang terbagus tuh IQ-nya adalah orang Singapura, di atas 100. Jadi bukan salahnya Jokowi, salahnya anak bangsa. Karena akal dan pikirannya udah tertutup. Saya kutip satu ayat di Al-Quran. Al-fala ta'kilun. Tama dia bilang kan, ikro, baca. Membaca, kita belajar membaca. Habis itu apalagi? Al-fala ta'kilun. Pikir, gunakan akal. Jangan mengakal-ngakal. Kalau Pak Jokowi ini sangat mengakal-akal. Tolonglah selesaikan, jangan carut-marut, heboh biaya tenaga terhadap kasus ijazah. Saya aja dari tahun 66, 2002 saya baru dapat ijazah S1 saya dari UI. S2 saya di UI 2003. Yang paling sulit ini pemerintah. Masa sekolah ini aja susah-susah? Kan banyak yang ruginya. Saudara Egy Sujana, Saudara Taufik Baudin dari UI Watch ikut menghadiri sidang. Berapa hari malunya kita. Ini sampai ke luar negeri, ini di cover sampai di luar negeri. Malu nggak kita? Saya aja kadang-kadang malu. Keluar negeri. Kemarin juga saya di luar negeri sesudah Lebaran ke Eropa. Orang teman-teman yang lain juga bertanya, apa nggak ada lagi? Kok susah benar hukum? Ada adigiumnya. Adigium apa itu? Dia bilang, aji mumpung. Kapan lagi punya kesempatan? Ah, ini yang berkembang korupsi merajalela itu adalah adigium itu aji mumpung. Saya kaitkan dengan adigium orang Minang, daripada memekik di tengah padang, nggak ada yang bakal nolong. Itu akibat dari apa? Akibat tidak ada jaminan sosial, sudah mengabdi kepada negara 35 tahun, 32 tahun. Kalau saya lihat sekarang pensiunnya aja 4,5 juta. Apa wajar logis seorang pejabat tinggi negara, jenderal bintang 4, 4,5 juta? Di mana rasionalnya? Itu yang saya lihat. Makanya disitulah Belanda tahu dia antropologi, sosiologi. Saya belajar, saya ikut. Itulah mental bangsa kamu, kata profesor saya, dekan Fakultas Sosiologi di Vrije Universiteit Belanda. Kenapa?
Karena bangsamu itu suka disogok. Itu nama Haji Mumpung. Maka kami pergunakanlah politik divide et impera. Kami adu. Kerajaan Sultan Agung yang begitu besar kami pecah-pecah. Kami kasih duit. Maka timbul ada yang berkhianat. Itu yang banyak berkhianat. Kapan lagi kita bersatu menuju kemakmuran yang disebut dalam cita-cita pendiri bangsa itu masa Adam. Mungkin yang muda-muda nggak tahu masa Adam. Katanya masa si Adam. Bukan. Tujuannya itu didirikan republik menuju masyarakat adil dan makmur.